Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan perwarisan ada juga pertalian wala, di ahli waris wala. Jadi di dalam Aqodat Aimanukum itu ya. Menurut Al-Juhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, wala itu ada walaul itki, ada walaul muwalah. Walaul itki itu pertalian kemerdekaan. Jadi jika seorang membeli hamba sahaya, kemudian memerdekakannya, maka yang memerdekakan itu dapat waris. Kalau hamba sahaya-nya itu meninggal, karena itu ada hubungan perwarisan. Ini di dalam Al-Fiqhul Islami 78 halaman 251 yang disusun oleh Profesor Dr. Wahbah Jubaili ya, dosen Universitas Yordan ya, di Syariah. Sedangkan itu walaul itki, memerdekakan. Sedangkan walaul mualah ialah hubungan perwarisan yang dibentuk atas dasar kesepakatan untuk saling mewarisi. Itu biasanya anak angkat kalau di Indonesia. Kalau di zaman Rasul ada dawil arham ya, antara kaum muhajir dan ansor itu berjanji saling mewarisi. Jadi kaum muhajirin dan ansor di masa silam. Allah berfirman, waladina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan orang yang beriman setelah itu antara hajar wa jahadu, yang berhijrah dan berjihad, nah mereka itu ulul arham, saling mewarisi, ba'duhum awliya ba'd, itu fi kitabillah, dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi persoalan, bagaimana haknya saling mewarisinya. Nah, maka di awal hijrah ayat ini menjadi dasar hukum pembagian waris. Orang yang telah bersepakat saling mewarisi maka menjadi ahli waris. Namun setelah turun ayat waris, yaitu surat An-Nisa 11, 12 dan An-Nisa terakhir, maka warisan itu bukan dawil furud, tetapi itu atas dasar wasiat. Jadi bukan tidak sama ya, tidak sama dengan nasab, pertalian dengan nasab. Itu karena dalam pembagian waris setelah turun ayat surat An-Nisa jelas lebih diutamakan nasab atau musyawarah perkawinan. Sehingga ulul arham atau walaul mualah itu haknya wasiat. Makanya di Indonesia ada istilah wasiat wajibah. Jadi kalau almarhum tidak berwasiat, padahal ada kewajiban, maka itu dianggap wasiat. Dan itu maksimal sepertiga haknya. Jadi firman Allah juga kan, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din di kitabillah minal mu'minin wal muhajirin illa antaf'alu ila auliyaikum ma'rufan kana dzalika fil kitabi masturo. Itu firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dawil arham atau wala al-muwalah. Jadi ketentuannya wala al-muwalah itu mempunyai hak dari wasiat atau kesepakatan ahli waris nasab yang dapat warisan, mereka akan menjadi wali atau menjadi penanggung jawab dari almarhum. Jadi siapa saja yang mereka berjanji, bisa kan di Indonesia itu anak angkat atau kadang-kadang pembantu itu dari kecil sehingga membantu hidupnya. Nah, merasa menjadi ahli waris, menjadi tanggung jawab, maka itu harus ditanggung. Tentu itu berdasar pemberiannya wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin.
cukuhum gitu ya. Baitamal sakin cukuhum dalam surat An-Nisa ayat 8. Nah, jadi oleh karena itu kalau walaul itki dan walaul mualah itu ditentukan dari wasiat atau dari wasiat wajibah kalau tidak sempat wasiat. Jadi tetap hubungan perwarisan itu lebih utama nasab dan musaharoh. Nasab itu pertalian darah, pertalian turunan. Kalau musaharoh itu perkawinan. Kenapa saya tidak disilakan pertalian darah? Sebab ada pertanyaan itu sempat. Pertalian darah bagaimana kalau transfusi? Transfusi darah kan pertalian darah. Oh enggak, itu mah. Yang dimaksud dengan pertalian darah itu pertalian nasab atau turunan. Baik, untuk sementara kita lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.